Kamera bekas itu nggak cuma buat orang-orang yang budgetnya tipis loh. Serius. Para profesional yang menghasilkan uang dari fotografi juga banyak banget yang menggunakan kamera bekas. Jadi ini adalah tentang prioritas dan pola pikir. Kalau mengutamakan gengsi harus wajib beli baru, teman-teman berpotensi terjebak di mindset yang keliru. Apalagi kalau kalian adalah pemula. Iya, betul. Alasan-alasan membeli kamera bekas itu umumnya bersumber dari budget, duit, uang. Sederhananya, kalau budgetnya besar, harusnya beli kamera baru aja kan? Well, nggak selalu dan nggak mutlak juga sih. Saya mau share 4 alasan kenapa membeli kamera bekas itu adalah pilihan yang masuk akal, bahkan paling masuk akal buat banyak orang. Ini murni opini pribadi ya, berdasarkan pengalaman saya sendiri. Jangan ditelan mentah-mentah, cukup jadikan ide dan gambaran sebagai pertimbangan teman-teman sebelum membeli kamera. Alasan pertama, distribusi budget yang lebih seimbang. Katakanlah, teman-teman punya budget maksimal 15 juta rupiah untuk beli gear fotografi sebagai pemula. Dengan asumsi ini adalah pembelian kamera pertama kalian, tentunya teman-teman butuh lensa dan aksesori seperti memory card, supaya bisa langsung memotret. Belum lagi baterai cadangan atau card reader sebagai pendukung. Teman-teman bisa mendapatkan satu buah bodi kamera baru dengan harga 15 juta rupiah. Namun belum tentu termasuk semua yang saya sebutkan sebelumnya. Jika membeli kamera bekas atau generasi pendahulunya, 15 juta rupiah bisa memberikan pilihan kamera dan lensa yang lebih banyak. Dan itu pun masih ada sisanya. Budget yang awalnya hanya buat kamera, bisa sekaligus buat ongkos jalan-jalan sambil belajar memotret. Alasan kedua, sering dapat banyak bonus, terutama jika beli dari tangan pertama. Udah bukan rahasia lagi, banyak entusias atau pegiat hobi fotografi yang gemar gonta-ganti kamera. Mereka kerap menjual kamera lamanya untuk menambah budget beli yang lebih baru. Biasanya, paket penjualannya itu bakal berlimpah, mulai dari baterai cadangan, baterai grip, leather half case, L-plate, memory card, filter lensa, bahkan lensanya juga jadi bonus. Kenapa? Supaya lebih cepat terjual. The Real Sultan. Alasan ketiga, harga jual kembali yang stabil. Jika setelah beberapa waktu penggunaan teman-teman ngerasa nggak cocok atau bosen dengan kamera yang dibeli, kalian bisa menjualnya lagi dengan harga pembelian, bahkan kadang-kadang untung. Tentunya dengan catatan ya, kalian menjualnya ke sesama pengguna, bukan ke toko. Alasan keempat, firmware yang sudah stabil dan matang. Firmware memegang peranan penting dalam berjalannya fungsi dan fitur kamera modern seperti mirrorless. Salah satu keuntungan membeli kamera bekas, terutama yang usia rilisnya sudah lebih dari 2 atau 3 tahun, adalah kemungkinan telah melalui beberapa firmware update. Di atas kertas seharusnya performa kamera akan lebih baik dan maksimal. Tentunya nggak semua produsen kamera rutin merilis firmware update ya, dan bukan jaminan juga update tersebut akan selalu bebas bug. Jika update firmware yang berkelanjutan adalah concern teman-teman, perbanyak riset lebih dulu sebelum menentukan brand yang ingin dipilih. Sekali lagi, ini semua adalah opini pribadi saya. Teman-teman pasti punya alasan dan pertimbangan lain ketika memilih untuk beli kamera bekas atau kamera baru. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan yang tentunya subjektif bagi setiap orang. Jika teman-teman membeli kamera bekas, pastikan kalian paham kondisi dan kelengkapannya sebelum deal. Periksa semua fitur dan fungsi jika membeli langsung di toko. Jangan ragu untuk nanya-nanya dan bahkan kalau perlu, ajak teman yang paham kamera untuk membantu. Untuk pembelian online yang terutama adalah garansi. Ada garansi yang diberikan seller atau toko. Dan jangan takut untuk meminta foto atau video lebih dari kamera yang dijual. Jangan hanya mengandalkan deskripsi produk. Utamakan transaksi di marketplace online yang terpercaya dengan keamanan yang tinggi. Hindari transfer langsung kecuali kalian sudah kenal dekat atau langganan.
kamera bekas atau baru, yang penting teman-teman selalu rajin memotret. Saya Riko dari channel Nyong Riko. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.